Saya coba share layar dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Kita hari ini akan membahas salah satu metode terbaru, ya bisa dikatakan terbaru, karena belum cukup banyak digunakan, belum cukup luas digunakan dalam penelitian metafora. Nah, ini adalah salah satu metode yang saya terapkan dalam riset saya yang sekarang, karena riset saya terkait metafor dalam salah satu bahasa daerah di Indonesia, yaitu bahasa Muna. Namanya itu adalah MIPFU. Ya. MIPFU itu singkatan dari Metaphor Identification Procedure by Free University. Jadi ini adalah salah satu metode pengidentifikasian metafora, ya, yang dikembangkan oleh para peneliti-peneliti di Free University Amsterdam atau FU Amsterdam. Nah, bagaimana cara kerja metafora ini, metode ini, terus apakah dia bisa diterapkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain di Nusantara, itu nanti akan kita bahas bersama dalam pertemuan kali ini. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Mark Johnson, bahwa saat ini kita berada di tengah sebuah fenomena yang dinamakan metaformania. Ya, jadi menurut beliau baru sekitar 30 tahunan yang lalu situasinya itu kebalikan dari apa yang kita alami sekarang. Di saat itu metafora itu diciptakan oleh penyair-penyair. Ya, kemudian orang-orang mulai menggunakan metafora tersebut. Kemudian para filsuf seperti linguist, psikolinguist itu tidak terlalu menaruh perhatian yang besar terhadap metafor, karena itu dianggap sebagai bahasa penyair aja gitu. Nah, sekarang saat ini, ya, metafora itu bukan lagi secara eksklusif milik para penyair. Jadi secara sadar ataupun tidak sadar, saat ini dalam konteks hari ini ternyata kita menggunakan metafora dalam skop yang lebih luas, yang jauh lebih luas dari apa yang dijelaskan oleh Mark Johnson di 30 tahun sebelum 81 ini, ya, sekitar 1950-an. Nah, yang jadi masalah adalah saat ini para periset itu lebih banyak menggunakan metode-metode atau teori-teori yang lebih mengandalkan intuisi. Ya, misalnya metode yang sangat populer, yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu CMT, Conceptual Metaphor Theory, atau teori metafor konseptual. Itu teori yang bagus, digunakan untuk mengidentifikasi metafora, tapi hanya berdasarkan intuisi penutur. Kemudian mereka juga mengklaim adanya universalitas, artinya metafor konseptual pada satu bahasa itu hampir bisa diterapkan pada bahasa-bahasa lain di dunia. Nah, masalahnya ternyata ada di situ, bahwa ternyata metafor itu tidak universal. Contohnya time is money. Ya. Time is money dalam bahasa Inggris
itu menunjukkan bahwa eh, dalam bahasa Inggris waktu itu dipandang atau dipahami seperti uang, bahwa waktu itu bisa digunakan, bisa disia-siakan. Makanya banyak eh, frasa ataupun klausa dalam bahasa Inggris yang menyeratkan konsep ini. Misalnya spending time, ya, menghabiskan waktu. Itu biasa digunakan, sebenarnya kata spending biasa digunakan untuk time, money, spending time. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka memandang atau memahami waktu sama halnya dengan uang, ya. Atau wasting time, ya, sama dengan wasting money. Nah, untuk bahasa-bahasa yang sudah stabil seperti yang paling dekat bahasa Indonesia, konsep ini bisa diaplikasikan, ya, applicable. Contohnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal menghemat waktu, ya. Seringkali kalau kita mendengar MC atau pembawa acara itu menggunakan klausa untuk menghemat waktu, ya. Dan ini juga bukan cuma oleh MC, kita juga sering mendengar bentuk-bentuk linguistik seperti ini yang menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia pun metafor time is money juga berlaku. Artinya waktu juga dipandang atau dipahami sebagaimana kita memahami uang. Nah, tapi bagi bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa kecil, bahasa-bahasa yang penuturnya jauh lebih sedikit, bahasa-bahasa yang belum cukup terdokumentasi, khususnya di Nusantara, metafora seperti ini itu jadi tidak berlaku. Contohnya dalam bahasa yang saat ini sedang saya teliti, bahasa Muna, leksikon waktu itu saja tidak ada dalam bahasa Muna. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan konsep time is money ke dalam bahasa Muna misalnya, ketika secara leksikal kata itu saja tidak ada. Dan ini bukan hanya terjadi pada bahasa Muna, karena bahasa Muna adalah bagian dari bahasa Austronesia. Permasalahan seperti ini juga pasti muncul pada bahasa-bahasa lain di area yang sama. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan munculnya masalah-masalah seperti ini? Kenapa ada terjadi perbedaan penilaian terhadap metaforis atau tidaknya sebuah entitas bahasa? Yang pertama itu adalah tentu saja perbedaan pengalaman antar penutur, ya. Jadi metodologi yang saya sebutkan di awal tadi, CMT, Conceptual Metaphor Theory, itu teori yang populer yang paling banyak digunakan saat ini. Tapi dia karena terlalu bergantung pada intuisi penutur, implikasinya adalah penilaian setiap penutur itu bisa beda, ya. Oke lah, bagi penutur natif, ya, penutur jati bahasa tersebut, dia akan dengan mudah menyatakan bahwa sebuah entitas bahasa itu metaforis atau tidak, ya. Dia bisa dengan mudah langsung menunjukkan di mana letak metaforisnya. Tapi bagaimana dengan penutur non natif atau bahkan penutur natif bahasa yang sama tapi orang yang berbeda? Tentu saja akan terjadi atau akan muncul perbedaan. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah yang saya sebutkan tadi, perbedaan pengalaman terhadap metafora atau entitas linguistik yang teridentifikasi metafora tersebut. Contoh dalam bahasa Indonesia, tadi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan klausa kepalaku penuh. Ya, kepalaku penuh dengan pikiran, kepalaku penuh dengan berbagai macam persoalan misalnya. Nah, bagi beberapa orang kepalaku penuh
itu bisa teridentifikasi sebagai metafora. Kenapa? Karena secara fisik kepala kita tidak mungkin bisa diisi oleh eh, pikiran-pikiran tadi, tidak mungkin diisi oleh masalah-masalah tadi secara fisik. Nah, sehingga kepalaku penuh ini tentu saja menyeratkan penggunaan bahasa yang metaforis bagi beberapa orang. Tapi bagi beberapa orang lainnya yang juga penutur jati bahasa Indonesia, dengan lantang akan mengatakan kepalaku penuh bukan metafor. Kenapa? Karena dia sudah terleksikalisasi, sudah digunakan secara terus-menerus menjadi sebuah tuturan yang biasa. Nah, ini akan menimbulkan perdebatan. Eh, karena itu tadi masalahnya, kita terlalu mengandalkan intuisi penutur yang penilaiannya sangat mungkin berbeda. Nah, itu tadi Mas, penyebab pertama, perbedaan pengalaman penutur terhadap entitas bahasa yang teridentifikasi metafor. Yang kedua, itu perbedaan bahasa pada tataran dialek, ya, atau pada skop yang lebih kecil, isolek. Nah, perbedaan dialek dalam suatu komunitas itu bisa membuat sebuah tuturan di komunitas tersebut menjadi dimaknai secara berbeda pada komunitas lain. Ya. Mungkin pada komunitas A tuturan X itu metaforis, tapi karena perbedaan dialek pada komunitas B itu menjadi tidak metaforis. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia. Kemudian yang paling kelihatan itu adalah perbedaan kultur budaya, ya. Jadi ada penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa metode-metode atau teori-teori metafora yang ada saat ini itu tidak bisa diterapkan secara universal, khususnya dalam skop Asia Tenggara. Kemarin saya menemukan penelitian dalam bahasa Vietnam, kalau tidak salah oleh Tran. Mereka menunjukkan bahwa dalam bahasa Vietnam, dalam bahasa Mlabri, metafora itu sangat dipengaruhi oleh salah satunya oleh proses tradisional pembuatan obat atau proses pembuatan obat tradisional. Nah, proses pembuatan obat tradisional ini sangat spesifik, ya, sangat spesifik dilakukan oleh orang-orang penutur bahasa tersebut, penutur bahasa Mlabri, yang tentu saja tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Inggris dan Indo-Eropa lainnya. Sehingga metafora yang digunakan dalam bahasa tersebut itu bekerja dengan cara yang sangat berbeda dengan metafora-metafora dalam bahasa Inggris dan Indo-Eropa. Sehingga teori-teori yang sudah ada itu sangat kesulitan ketika diterapkan pada bahasa Mlabri tadi. Itu hanya salah satu contoh kecil bagaimana budaya bisa menyebabkan masalah terhadap teori-teori metafora yang sudah ada saat ini ketika diterapkan. Nah, dari uraian masalah yang panjang ini itu mengimplikasikan satu hal, bahwa teori-teori metafora yang berbasis intuisi itu tidak cukup untuk mengakomodasi masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan bahasa dan budaya, khususnya dalam konteks bahasa Austronesia, bahasa-bahasa di Nusantara. Oleh sebab itu kita butuh teori lain atau metode lain yang bisa mengakomodasi masalah-masalah tadi. Jadi teori atau metode yang kita butuhkan adalah yang berbasis
tidak hanya pada intuisi penutur, tapi pada bukti-bukti leksikal, ya, bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, yang bisa direplikasi dan bisa diuji. Nah, oleh karena itu teori yang saya pilih untuk kita bahas hari ini adalah MIPFU, karena MIPFU adalah uh, salah satu metode identifikasi metafora yang berbasis pada bukti leksikal. Jadi bisa kita tunjukkan buktinya dan bisa kita paparkan cara kerjanya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan MIPFU. Apa sebenarnya MIPFU itu? Nah, MIPFU definisinya adalah seperti yang saya sudah sebutkan di awal. Itu prosedur identifikasi metafora yang dikembangkan oleh para periset dari Universitas Vrije atau Vrije University di Amsterdam. Jadi metode ini mengidentifikasi unsur-unsur leksikal dalam sebuah tuturan yang berhubungan dengan metafora dalam penggunaan bahasa. Jadi ketika ada sebuah tuturan, MIPFU bekerja dengan mengidentifikasi bagian leksikal mana pada tuturan tersebut yang metaforis atau yang menjadi sumber metafora pada tuturan tersebut. Pada dasarnya cara kerja MIPFU seperti itu. Nah, MIPFU ini sebenarnya adalah pengembangan dari pendahulunya, yaitu MIP, Metaphor Identification Procedure, yang dikembangkan oleh Prague-Lejas Group pada tahun 2007. Jadi pencetus pertamanya itu adalah sebenarnya Prague-Lejas Group, nama awalnya itu MIP, tapi kemudian oleh periset dari Vrije University itu dikembangkan dan disempurnakan, karena tentu saja sebagai teori atau metode baru itu masih banyak kekurangan. Nah, apa tujuan dari MIPFU? Jadi seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa tujuan utama MIPFU ini adalah menyediakan metode yang reliable, ya, yang bisa diandalkan, yang bisa menghasilkan atau menggenerate hasil yang konsisten, yang lebih konsisten dari teori-teori yang berbasis intuisi. Jadi dia bisa menghasilkan atau bisa menyediakan hasil yang lebih bisa direplikasi, yang bisa lebih diuji, yang bisa lebih dipaparkan cara kerjanya lebih detail. Nah, apa pentingnya MIPFU ya dibandingkan dengan teori-teori lain yang sudah ada? Ya. Pertama, mengapa MIPFU penting? Periset-periset dalam bidang metafora itu sudah sejak lama berupaya untuk menghasilkan penelitian metafora yang bisa diandalkan, yang bisa ditunjukkan buktinya. Karena selama ini ketika riset-riset metafora itu diminta untuk menunjukkan buktinya, itu terjadi perbedaan, ya, terjadi perbedaan baik dalam bentuk cara maupun hasil, sehingga tidak replikatif, atau ya tidak replikatif itu statement yang terlalu keras, ya, kurang replikatif, kurang bisa diulangi oleh peneliti-peneliti lanjutan, sehingga dengan adanya kekurangan ini itu muncul tantangan, ya, bahwa ketiadaan metode atau teori yang bisa diandalkan tadi, yang bisa menyediakan bukti leksikal terhadap identifikasi metafora dalam sebuah tuturan, itu menjadi kendala utama mengapa teori-teori yang berbasis bahasa Inggris dan Indo-Eropa itu kesulitan ketika diterapkan ke bahasa-bahasa lain di luar area tersebut, ya, khususnya pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara, atau bahasa-bahasa di Nusantara. Nah, MIPFU di sini mengisi gap tersebut, mengisi ketiadaan tersebut, mengisi kekosongan tersebut.
dengan cara menawarkan prosedur yang lebih sistematis. Ya, prosedurnya jelas, sistematis. Kemudian bisa diterapkan pada berbagai bahasa. Tentu saja tidak 100% bisa diterapkan, tapi setidaknya kendala yang dihadapinya lebih sedikit. Untuk saat ini MIFU bisa menjadi solusi terhadap inkonsistensi hasil dari teori-teori yang berbasis intuisi. Nah, jadi MIFU mengisi gap tersebut. Nah, sekarang kita bandingkan dengan konseptual metafor teori yang lebih luas digunakan saat ini, yang lebih populer. Nah, sebagian besar basis ini atau konseptual metafor teori. Jadi konseptual metafor teori itu pada dasarnya adalah pemetaan ya dari domain sumber ke domain target. Misalnya time is money tadi. Ya, time is money tadi itu adalah konsep. Ya, time is money adalah konsep yang berasal dari klausa-klausa seperti spending time, ya, wasting time dalam bahasa Inggris. Ya. Munculnya klausa-klausa metaforis seperti ini, ya, itu menunjukkan adanya pemetaan oleh uang terhadap waktu. Ya. Jadi cara kerja MIPFU pada dasarnya seperti itu. Dia memetakan ranah atau domain target ke domain sumber. Atau contoh dalam bahasa Indonesia, misalnya dia marah, dia adalah harimau lapar, atau dia adalah serigala berbulu domba. Ya. Sebagai penutur jati, kita bisa langsung menunjukkan atau bisa langsung mengatakan bahwa tuturan tersebut adalah metaforis, karena tidak mungkin seorang manusia adalah serigala, apalagi berbulu domba. Nah, itu kalau berbasis intuisi. Tapi ketika kita mau menjelaskan dengan CMT, maka kita tinggal memetakan saja ranah sumber dari metaforanya adalah serigala, targetnya adalah manusia. Dari sini kita bisa memahami bahwa tuturan tersebut memandang orang yang dimaksud dalam tuturan tersebut sebagai serigala yang berbulu domba. Nah, ini cara kerja CMT. Jadi dia memetakan antara apa yang dimaksud atau targetnya dengan ranah sumbernya. Nah, masalahnya adalah hasil yang muncul oleh penerapan CMT tadi itu bisa inkonsisten, ya. Karena okelah, bagi para penutur jati mereka bisa langsung memahami bagaimana proses pemetaan serigala berbulu domba tadi. Bagaimana dengan penutur lain yang bukan penutur jati bahasa Indonesia? Bagaimana mereka bisa memahami bahwa dia adalah serigala berbulu domba itu adalah metafor? Bagaimana cara menunjukkannya? Bagaimana cara membuktikannya? Ini yang sulit dilakukan dengan CMT. Karena orang yang berbeda yang melihat tuturan tadi itu bisa menggunakan atau menghasilkan penafsiran yang berbeda. Nah, dengan MIPFU itu bisa diminimalisasi. Nah, bagaimana cara kerja MIPFU? Yang pertama, tahap paling pertama dalam MIPFU adalah memeriksa setiap kata. Nah, ini penting. Jadi ketika ada sebuah tuturan, sebelum kita menentukan dia metaforis atau tidak, MIPFU itu akan memeriksa setiap kata. Dia akan memeriksa setiap kata dalam tuturan tersebut untuk melihat kata mana saja yang metaforis atau yang memicu metafora pada tuturan tersebut. Yang kedua, setelah setiap kata itu diperiksa,
MIPFU akan mengidentifikasi mana kata yang metaforis secara langsung, mana yang metaforis tidak langsung, lalu dibandingkan ya antara makna dasarnya dan makna kontekstual. Makna dasar itu artinya makna kata tersebut secara individu terlepas dari konteks, dan makna konteksnya itu adalah makna kata tersebut ketika digunakan dalam konteks tuturan. Nah, tahap kedua dari MIPFU adalah membandingkan kedua makna tersebut. Yang ketiga, jika ada kata yang metafora langsung seperti simile misalnya, yang menggunakan penanda penanda-penanda yang jelas, seperti kata seperti, misalnya dia berlari seperti kuda, ya, penanda kata seperti tadi itu menunjukkan bahwa metafora yang digunakan dalam tuturan tersebut adalah metafora langsung. Nah, oleh MIPFU yang metafora langsung seperti ini itu bisa langsung ditetapkan tingkat metaforisnya. Yang perlu proses lebih lanjut adalah metaforis yang tidak langsung, yang tidak menggunakan penanda-penanda yang jelas, ya, penanda-penanda pembanding seperti kata seperti tadi, seperti kata seperti, ya. Langkah keempat, MIPFU mendeteksi metafora implisit melalui penanda gramatikal kohesif. Jadi jika ada metafor yang tidak eksplisit, ya, yang tidak secara jelas kelihatan tanpa ada penanda-penanda seperti kata seperti tadi, nah itu yang akan membutuhkan tahapan lebih lanjut dalam prosedur MIPFU. Nanti kita akan jelaskan lewat contoh sebentar. Nah, kemudian yang kelima adalah menggunakan prinsip when in doubt, leave it in. Jadi ketika ada kata-kata yang meragukan, ya, bagi kita itu belum jelas apakah dia metafor atau tidak, itu langsung ditinggalkan saja. Karena ketika penutur jati melihat sebuah entitas linguistik itu tidak yakin terhadap tingkat metaforisnya, ketika seorang penutur jati merasa ragu terhadap sebuah entitas linguistik apakah dia metaforis atau tidak, ketika itu diuji, ujung-ujungnya juga akan menghasilkan atau memberikan hasil yang berbeda, sehingga tingkat kemetaforisannya itu menjadi kurang reliable, kurang bisa dipercaya, kurang bisa diandalkan. Makanya ketika ada entitas linguistik yang kita ragu untuk menentukan dia metafor atau tidak, itu lebih baik ditinggalkan. Karena kalaupun dipertahankan, ketika diuji juga hasilnya tidak akan memberi hasil yang maksimal begitu, tidak akan memberikan hasil yang jelas. Makanya ketika ada yang meragukan, lebih baik ditinggalkan. Nah, sekarang contoh penerapan MIPFU. Kita mulai dengan bahasa Inggris karena pada awalnya dia diterapkan atau diuji pada bahasa Inggris dan Indo-Eropa. Nah, ini tuturan yang saya ambil dari salah satu novel, ya. The plane climbs reluctantly, one set of wings dipping drunkenly. Nah, cara kerja MIPFU ketika mendapatkan tuturan seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pertama adalah memeriksa setiap kata. Jadi oleh MIPFU, setiap kata dalam tuturan ini itu akan diperiksa. Bagaimana cara memeriksanya? Lewat kamus. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, bisa dibuktikan secara leksikal. Ketika ditanya mana buktinya, kita bisa menunjukkan dengan cara membuka kamus. Jadi dalam kamus itu ada setiap entry itu, setiap kata itu dia memiliki beberapa makna. Nah, makna-makna tersebut yang akan kita gunakan untuk memeriksa setiap kata ini apakah dia metaforis atau tidak. Nah, oleh MIPFU setiap kata ini diperiksa, kemudian dari hasil pemeriksaan itu melalui kamus ditemukan
tiga ya tiga kata yang teridentifikasi metafor, yaitu climbs ya. Jadi makna keseluruhan kalimat ini adalah pesawat tersebut mendaki dengan sepasang sayapnya mencelupkan diri dengan mabuknya. Kurang lebih seperti itu penerjemahan leksikalnya. Nah, jadi ada tiga kata yang dicurigai oleh Mipfu sebagai metaforis, yaitu climb, mendaki, kemudian dipping, mencelup, kemudian drunkly, dengan mabuk. Bagaimana cara Mipfu membuktikan bahwa ketiga kata ini metaforis? Nah, prosesnya adalah seperti ini. Ada lima proses singkat. Pertama itu adalah CM. CM di sini adalah contextual meaning atau makna kontekstual kata dalam kalimat. Yang kedua basic meaning. Basic meaning itu adalah makna dasar ya. Makna dasar dari kata tersebut dalam kamus. Yang ketiga adalah significant difference atau perbedaan signifikan antara makna dasar dan makna kontekstual. Yang keempat adalah comparable ya. Apakah kedua makna tersebut bisa dibandingkan sehingga bisa dinilai dia metafor atau tidak. Yang kelima adalah decision atau keputusan dari 4 hasil atau 4 prosedur tadi ya. Apakah dia metaforis atau tidak. Nah, sekarang kita mulai dari kata climb atau mendaki ya. Jadi climb dalam kamus yang digunakan dalam prosedur ini adalah Macmillan. Nanti bisa dicek lagi sendiri kalau yang teman-teman yang punya kamus Macmillan. Jadi climb dalam kamus Macmillan itu tergolong sebagai verba ya, atau kata kerja. Nah, dalam kalimat tadi makna kata climb dalam kamus Macmillan itu terdapat pada sense 5. Jadi ini ada dalam kamus, ada sense 1, sense 2 sampai seterusnya. Nah, pada sense 5 itu ada makna kata climb yang berhubungan dengan pesawat. Nah, di sini dijelaskan dalam sense 5 pada Macmillan, if an aircraft climbs, jika sebuah pesawat mendaki ya, dia bergerak ke atas atau naik ke posisi yang lebih tinggi di udara. Nah, ini menurut kamus Macmillan. Nah, sehingga sense ini kita ambil karena secara kontekstual dia membahas atau mendefinisikan kata climb terkait dengan pesawat sebagaimana yang ada dalam tuturan sebelumnya tadi. Nah, bagaimana dengan makna dasarnya? Sense mana yang akan kita gunakan sebagai makna dasar dari sebuah kata? Nah, di sini kata mendaki ya dalam kamus Macmillan itu terdapat pada sense 1, menggunakan tangan dan kakimu untuk naik ya. Baik itu ke atas atau ke bawah sesuatu ya. Jadi mendaki itu makna dasarnya adalah bergerak menggunakan tangan dan kaki ke atas atau ke bawah dari sesuatu. Nah, dari dua sense ini ya, makna dasar dan makna kontekstual, itu kita nilai apakah secara signifikan mereka berbeda. Di sini dijelaskan ya. Saya belum terjemahkan di sini ya. Nanti saya akan terjemahkan. Makna dasar di mana mendaki itu dimaknai sebagai bergerak menggunakan kaki dan tangan ke atas atau ke bawah dari sesuatu, itu merujuk pada penggunaan tangan dan kaki ketika kita naik ya, menaiki sesuatu. Sementara makna kontekstualnya itu merujuk pada pergerakan atau naiknya sebuah pesawat ke posisi yang lebih tinggi di udara ya. Jadi
secara signifikan mereka berbeda. Walaupun sama-sama bergerak naik, tapi yang satu adalah bergerak naik menggunakan kaki dan tangan di atas sesuatu, sementara yang satu adalah bergerak naik untuk pesawat pada posisi yang lebih tinggi di udara. Jadi yang satu uh, pada permukaan benda, ya, sementara yang satu itu adalah di udara, ya, sama-sama pergerakan ke atas. Nah, sekarang comparisonnya, bagaimana kita membandingkan kedua makna tadi? Ya, jadi apakah kedua makna tadi comparable? Jawabannya ya. Keduanya bisa dibandingkan karena sama-sama memaknai atau sama-sama bermakna naik ke posisi yang lebih tinggi, ya, atau bergerak ke posisi yang lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa naiknya sebuah pesawat ke posisi yang lebih tinggi itu bisa dipahami dengan naiknya kita menggunakan tangan dan kaki ke posisi yang lebih tinggi pada permukaan sebuah benda, ya. Jadi kita bisa memaknai kalimat pesawat mendaki dengan konteks menggunakan tangan dan kaki untuk mendaki. Itu comparisonnya. Nah, keputusannya adalah bahwa lexical unit atau unit leksikal mendaki itu teridentifikasi sebagai metafor. Dalam hal ini adalah personifikasi, membandingkan antara mendaki oleh manusia, ya, menggunakan tangan dan kaki dengan pesawat, ya. Jadi seolah-olah pesawat itu dipandang sebagai makhluk hidup yang menggunakan tangan dan kakinya untuk bergerak ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ketika kita menggunakan teori-teori yang berbasis intuisi, kemungkinan kita akan menghasilkan atau mendapatkan hasil yang sama, ya. Tapi caranya berbeda. Dengan prosedur ini kita bisa menunjukkan, ya, kita ada bukti, kita ada kamus yang tidak bisa dibantah tentu saja, yang menunjukkan bahwa sebuah unit leksikal itu metaforis atau tidak. Nah, perbedaannya cuma di situ, di prosedurnya, di pembuktiannya. Kita lanjut pada kata yang kedua. Kata yang kedua yaitu dipping. Dipping itu kalau secara leksikal dalam bahasa Indonesia artinya mencelup, ya, ya, mencelupkan. Nah, pada kamus Macmillan, untuk makna kontekstualnya dalam kalimat tadi, bagaimana sayap pesawat itu mencelupkan dirinya, ya, atau pesawat tersebut mencelupkan sayapnya ke udara. Pada Macmillan, pada kamus Macmillan Sense 2 itu ada satu definisi, yaitu untuk menggerakkan sesuatu ke bawah, ya. Itu makna kontekstual dipping atau mencelupkan tadi secara kontekstual, ya. Jadi kalau terkait pesawat, dipping itu atau mencelupkan itu artinya adalah menggerakkan sesuatu ke bawah atau ke arah bawah. Nah, makna dasar kata mencelup atau dipping tadi dalam Macmillan adalah untuk merendahkan sesuatu atau menurunkan sesuatu ke dalam sebuah cairan, ya, sesaat sebelum ditarik kembali, ya. Jadi dalam kamus Macmillan mencelupkan itu atau dipping itu artinya kita menurunkan sesuatu ke dalam cairan, ya, untuk sesaat sebelum ditarik kembali ke atas, ya. Jadi seperti ini, itu mencelup atau dipping dalam bahasa Inggris pada kamus Macmillan. Itu adalah makna dasarnya, ya. Makna dasarnya adalah mencelupkan atau menurunkan sesuatu ke dalam sebuah cairan sebelum akhirnya ditarik kembali. Nah, yang terkait pesawat atau secara kontekstual dalam tuturan tadi, mencelup itu atau dipping artinya menggerakkan sesuatu ke arah bawah. Nah, sekarang kita bandingkan apakah secara signifikan mereka berbeda antara makna dasar dan makna kontekstual tadi.
Jawabannya adalah ya. Makna dasarnya tadi itu merujuk kepada menurunkan sesuatu secara cepat ke dalam sebuah cairan, sementara makna kontekstualnya adalah pergerakan pesawat ke arah bawah. Ya, jadi walaupun sama-sama pergerakan ke bawah, tetapi mereka berbeda secara signifikan. Yang satu adalah menggerakkan sesuatu ke dalam cairan, ke dalam sebuah cairan lalu ditarik kembali, sementara yang satu adalah menggerakkan pesawat ke bawah. Kemudian apakah mereka comparable, dapat dibandingkan? Jawabannya ya. Ya, artinya kita bisa memahami makna kontekstualnya melalui makna dasarnya, bahwa pergerakan pesawat tadi dengan mencelupkan sayapnya di udara itu seperti pergerakan kita mencelupkan sesuatu ke dalam cairan. Ya, jadi kita bisa memahami bagaimana pesawat itu mencelupkan sayapnya di udara melalui bagaimana kita mencelupkan sesuatu ke dalam cairan sebelum ditarik kembali. Ya, jadi kita bisa memahami pergerakannya lewat makna dasarnya tadi. Sehingga kesimpulannya adalah unit leksikal dipping atau mencelup dalam tuturan tadi itu adalah metafor. Nah, begitu pula kata yang ketiga, drunkly, ya, dia adalah adverb, dengan mabuk, ya. Nah, di sini saya menggunakan kamus Merriam-Webster karena dalam kamus Macmillan saya tidak menemukan perbedaan antara makna kontekstual dan makna dasar dari kata drunkly pada kalimat atau tuturan tadi. Maka saya menggunakan kamus lain, kamus besar lain dalam bahasa Inggris, yaitu kamus Merriam-Webster. Nah, dalam kamus Merriam-Webster itu pada sense 4, ketika kita mau hubungkan dengan konteks tuturan tadi, ada sense 4 di situ menyatakan bahwa drunkly artinya adalah unsteady, as if from alcoholic intoxication, artinya tidak stabil, ya, goyah, seperti sesuatu yang dipengaruhi oleh alkohol. Ya, jadi drunkly itu makna kontekstualnya dalam tuturan tadi adalah pergerakan yang tidak stabil, ya, atau goyah, karena sama seperti goyahnya seseorang yang dipengaruhi oleh alkohol. Kira-kira seperti itu memaknai sense 4. Sementara makna dasarnya itu terdapat pada sense 1. Dia menyatakan bahwa having the faculties impaired by alcohol, kurang lebih sama, ya. Jadi memiliki kesulitan dalam bergerak karena alkohol, ya, kira-kira seperti itu. Nah, apakah mereka signifikan perbedaannya? Jawabannya ya, karena makna dasarnya, basic meaningnya itu merujuk pada kondisi fisik seseorang yang dipengaruhi oleh alkohol, yang terganggu oleh alkohol. Sementara makna kontekstualnya itu merujuk pada pergerakan. Nah, jadi bedanya di sini, sama-sama dipengaruhi oleh alkohol, tetapi pada makna dasarnya itu yang dipengaruhi adalah kondisi fisiknya, sementara pada makna kontekstualnya itu pergerakannya yang tidak stabil atau goyah. Apakah mereka comparable? Jawabannya ya, mereka sangat bisa dibandingkan, ya, karena dari tuturan ini kita bisa memahami, ya, bagaimana pergerakan pesawat itu tidak stabil, ya, seperti halnya orang mabuk, ya, di mana dia mengalami kesulitan untuk berdiri tegak karena dipengaruhi oleh alkohol. Jadi mereka sangat bisa dibandingkan walaupun berbeda, ya. Nah, hasilnya atau keputusannya dari proses tadi adalah bahwa kata drunkly itu teridentifikasi sebagai metafor.
Nah, sekarang ini kita sudah melihat bagaimana penerapan MIFU dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya, apakah ini juga bisa diterapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain di Nusantara? Tentu saja bisa ya. Tentu saja bisa. Bahkan sangat bisa. Tetapi ada syarat yang tidak tertulis ya, bahwa karena dia berbasis bukti leksikal, maka penerapannya itu sangat bergantung kepada komprehensif atau tidaknya kamus pada bahasa tersebut. Ya, jadi kalau kita ingin menerapkan metode ini pada sebuah bahasa, maka kita harus bisa memastikan terlebih dahulu bahwa bahasa tersebut memiliki kamus yang cukup lengkap, yang cukup komprehensif, sehingga kita bisa menunjukkan bukti-bukti leksikal apakah suatu kata dalam bahasa tersebut itu metaforis atau tidak. Nah, itu syarat utama yang tidak tertulis sebenarnya, tapi penting karena sangat menentukan hasil yang akan kita dapatkan nanti. Nah, sekarang kita coba menerapkan metode ini dalam bahasa Indonesia. Ya, saya lupa ini saya ambil di mana. Yang jelas ini juga ada dalam sebuah novel ya, kalau tidak salah. Hangat seketika merambat ke seluruh tubuhku, sebab kini jemariku tak lagi menggenggam angin. Bagi kita penutur jati bahasa Indonesia, kita bisa dengan mudah ya langsung menunjuk kata mana saja yang teridentifikasi metafor. Ya, karena kita penutur jati ya, yang punya intuisi terhadap bahasa ini. Maka kita bisa langsung menunjuk ya kata merambat di sini bisa teridentifikasi metafor. Kemudian kata angin juga bisa teridentifikasi metafor, karena dari konteks kalimatnya sudah jelas bahwa kedua kata ini digunakan dalam konteks yang berbeda dari makna individunya sebagai kata. Nah, tapi bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara menunjukkan secara sistematis bahwa kedua kata tersebut adalah metafor? Nah, kita menggunakan MIPFU. Ya, jadi untuk dua kata ini kita akan coba mengidentifikasinya apakah benar mereka adalah metafor atau bukan lewat MIPFU. Nah, tentu saja kita harus menggunakan KBBI karena kamus yang paling lengkap saat ini untuk bahasa Indonesia adalah KBBI. Kita lihat untuk makna kontekstualnya dulu dalam tuturan tadi. Kata merambat dalam KBBI itu adalah kata kerja, ya. Untuk makna kontekstualnya kita memilih sense 3 karena itu paling sesuai dengan konteks tuturannya, bahwa merambat itu artinya menjalar atau merayap, ya, menjalar naik atau merayap naik. Sementara untuk sense satunya atau basic meaningnya atau makna dasarnya, ya, merambat itu biasanya digunakan oleh tumbuhan, ya, digunakan dalam konteks tumbuhan yang artinya adalah bertambah banyak. Ya, jadi misalnya kayak misalnya ubi ya. Ubi kan merambat. Nah, ketika kita mengatakan bahwa dia merambat, itu artinya dia bertumbuh semakin banyak atau bertambah banyak. Nah, sehingga kita memilih itu sebagai makna dasarnya. Nah, untuk makna kontekstualnya karena tadi dia tidak berbicara tentang tumbuhan, maka kita memilih sense 3, yaitu menjalar atau merayap naik. Nah, apakah mereka secara signifikan berbeda? Jawabannya ya tentu saja berbeda, karena pada makna dasarnya tadi makna dasarnya itu merujuk ke pertumbuhan dari sebuah tanaman. Ya, pertumbuhan fisik sebuah tanaman, apakah dia bertambah besar atau bertambah banyak. Dalam KBBI bertambah banyak. Sedangkan pada makna kontekstualnya itu kata merambat merujuk ke menjalarnya perasaan hangat ke seluruh tubuh. Ya, menjalarnya perasaan hangat ke seluruh tubuh. Sehingga ya tentu saja keduanya ini berbeda secara signifikan, di mana yang satu merujuk kepada
tanaman, yang satu merujuk kepada eh, perasaan hangat. Ya. Apakah mereka comparable? Bisa dibandingkan? Ya tentu saja bisa. Ya, karena walaupun mereka merujuk kepada dua hal yang berbeda, pergerakan rasa hangat ke seluruh tubuh dalam tuturan tadi itu bisa dipahami sebagaimana kita memahami penyebaran pertumbuhan tanaman. Ya, jadi dalam tuturan tadi merambatnya rasa hangat tadi itu kita lihat atau kita pandang sebagai menyebarnya pertumbuhan tanaman, ya, di mana keduanya sama-sama melibatkan pertumbuhan yang bertahap. Ya, kalau makna dasarnya adalah pertumbuhan tanaman yang bertahap sehingga bertambah banyak. Kalau dalam konteks tadi adalah uh, penyebaran rasa hangat dalam seluruh tubuh yang bertahap. Ya. Keputusannya adalah kata merambat pada tuturan tadi itu teridentifikasi metafor. Nah, yang kedua, kata angin. Ya. Kata angin untuk makna kontekstualnya, ya, berdasarkan tuturan tadi, dalam KBBI kita memilih sense 5, ya, artinya hampa atau kosong, karena dari semua sense yang ada di KBBI, sense ini yang paling sesuai dengan konteks kalimat tadi, menggenggam angin tadi. Ya. Nah, untuk makna dasarnya kita memilih sense 2 karena angin makna dasarnya adalah hawa atau udara. Ya, angin makna dasarnya adalah hawa dan udara. Sementara makna kontekstualnya pada tuturan tadi itu adalah hampa atau kosong. Nah, apakah mereka secara signifikan berbeda? Jawabannya tentu saja iya, karena walaupun mereka karena makna dasar tadi itu merujuk pada pergerakan udara yang alami, ya. Jadi ketika dia bilang di tuturan tadi tanganku tak lagi menggenggam angin, itu merujuk pada udara yang bergerak, ya. Jadi tanganku tak lagi menggenggam udara yang bergerak. Sementara makna kontekstualnya itu merujuk pada kekosongan, sesuatu yang tidak ada, ya. Jadi ketika tanganku tak lagi menggenggam angin, artinya tak lagi menggenggam kekosongan, tak lagi kosong. Apakah keduanya comparable? Ya, tentu saja, ya. Mereka bisa sangat bisa dibandingkan karena pada tuturan tadi angin, ya, atau kekosongan itu bisa dipahami secara metaforis melalui konsep angin, ya, bahwa ketika kita menggenggam angin dalam tuturan tadi, itu artinya kita menggenggam kekosongan karena angin secara fisik tidak bisa digenggam. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa kata angin atau unit leksikal angin pada tuturan tadi itu teridentifikasi sebagai metafor. Nah, ini contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah ini bisa diterapkan dalam bahasa daerah? Tentu saja bisa, ya, selama bahasa daerah atau bahasa yang kita ingin gunakan sebagai objek penerapan MIPFU itu memiliki kamus yang cukup komprehensif, ya, yang cukup lengkap untuk bisa membandingkan makna kontekstual dan makna dasarnya. Nah, dari dua contoh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini, tentu saja ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana bisa kita menentukan misalnya dari beberapa sense untuk satu entry dalam sebuah kamus, ya. Bagaimana caranya kita menentukan yang mana makna dasar, yang mana makna kontekstual? Apakah makna dasar selalu sense 1 dan makna kontekstual adalah sense lain selain sense 1? Tentu saja tidak, ya. Jawabannya tentu saja tidak. Tidak selalu sense 1 dalam kamus itu adalah makna dasar dari kata yang dimaksud.
Nah, bagaimana cara kita menentukan makna dasarnya? Adalah makna dasar biasanya yang pertama dia berbentuk fisik, ya. Yang kedua pergerakan yang bisa dilihat, ya. Yang ketiga eh, fenomena yang bisa diindrai. Ya, itu 3 prinsip untuk melihat apakah sebuah uh, sense dalam kamus itu merupakan makna dasar atau bukan, ya, dari sebuah entry. Nah, untuk makna kontekstual tentu saja kita mencari yang tidak fisikal, ya, baik bentuk maupun pergerakan ataupun secara fenomena dia tidak fisikal. Itu sudah pasti dia dalam makna kontekstual. Kemudian karena sense-nya ada banyak, misalnya dalam sebuah entry ada 5 sense, kemudian sense yang pertama itu yang fisikal, yang empatnya tidak fisikal. Kemudian pertanyaannya adalah dari 4 yang tidak fisikal ini mana yang akan kita tentukan sebagai makna kontekstual atau yang akan kita pilih sebagai makna kontekstual. Ya, jika situasinya seperti itu, maka cara memilihnya adalah dengan melihat keterkaitan, ya, yang paling dekat dengan konteks. Ya, berbicara tentang apa tuturan tadi. Konteks itu yang akan kita terapkan untuk melihat dari kelima sense ini mana yang paling mendekati, itulah yang akan kita pilih sebagai makna kontekstual. Nah, jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul tadi, bahwa penentuan makna dasarnya adalah tidak selalu dengan mengambil sense pertama dari sebuah entry, tetapi dengan melihat fisikalitasnya, ya. Apakah dia bentuk fisik, apakah dia pergerakan fisik, apakah dia fenomena fisik. Itu yang pertama. Dan untuk makna kontekstualnya adalah non physicalities, ya. Jadi dia tidak fisikal baik secara bentuk, pergerakan maupun sebagai fenomena. Dan yang kedua, makna kontekstual adalah makna yang non fisik yang paling dekat dengan konteks tuturan dari kata yang kita curigai sebagai metafor. Nah, masalah lain muncul itu, atau pertanyaan lain yang sering muncul adalah bagaimana jika kata-kata tersebut tidak ada dalam kamus? Ya, ini adalah fenomena yang sering terjadi dalam penerapan, tidak hanya dalam penerapan MIPFU, ya, tapi juga pada penerapan teori-teori atau metode-metode metafora yang lain. Bagaimana jika kata tersebut tidak ada dalam kamus, atau kata tersebut ada dalam kamus tetapi tidak memiliki sense yang cukup untuk membedakan makna dasar dan makna kontekstualnya? Maka untuk persoalan ini kita bisa menggunakan seperti tadi, ya. Untuk bahasa Inggris awalnya saya menggunakan Macmillan karena lebih lengkap, tapi karena ada satu kata yang tidak terdapat dalam Macmillan, atau ada dalam Macmillan tapi kurang bisa menunjukkan perbedaan antara makna dasar dan makna kontekstual, maka saya menggunakan kamus lain, yaitu kamus Merriam-Webster. Nah, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Kita juga tentu punya kamus lain selain KBBI. Nah, jika ada kata yang dalam KBBI tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa ditunjukkan perbedaan antara makna dasar dan makna kontekstualnya, maka kita sangat boleh untuk menggunakan kamus penunjang, ya, kamus bahasa Indonesia lain. Dan kalau tetap tidak bisa kamus-kamus penunjang tadi, jika mereka tetap tidak bisa menunjukkan perbedaan itu antara makna dasar dan makna kontekstual tadi, maka kita boleh menggunakan sumber-sumber tertulis valid lainnya. Apakah itu literatur, apakah itu naskah, apakah itu buku, selagi sumber-sumber tersebut bisa menunjukkan perbedaan antara makna dasar dan makna kontekstual secara valid, maka dia bisa digunakan untuk atau digunakan sebagai alat untuk mengaplikasikan MIPFU ke dalam
kata-kata tersebut tadi. Nah, itu dua pertanyaan yang sering muncul atau dua masalah yang sering dihadapi ketika menerapkan mifu eh, dalam suatu bahasa ketika mengidentifikasi metafora. Saya kira itu dulu untuk saat ini kita bisa kembangkan lewat tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mengonfirmasi sesuatu terkait apa yang sudah kita bahas tadi. Saya persilahkan. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, eh, saya sudah memeriksa apakah MIPFU sudah digunakan oleh peneliti-peneliti metafor dalam bahasa Indonesia. Saya menemukan ada beberapa yang sudah pernah menerapkan ini, cuma penelitian-penelitian tersebut tidak menunjukkan bagaimana mereka menggunakan MIPFU sehingga bisa menghasilkan uh, hasil pada riset mereka ya. Jadi dalam riset-riset tersebut saya melihat mereka menyatakan bahwa mereka menggunakan MIPFU, kemudian ada hasil yang mereka bisa tunjukkan, tapi dalam prosesnya mereka tidak menunjukkan bagaimana mereka menggunakan MIPFU, bagaimana MIPFU itu diterapkan sehingga mereka bisa menuju pada hasil yang mereka tunjukkan dalam riset itu tadi. Nah, saya kira ini peluang ya, karena ini menunjukkan bahwa MIPFU belum cukup familiar di Indonesia atau dalam konteks penelitian metafora bahasa Indonesia, sehingga ini menjadi peluang bagi teman-teman yang ingin atau punya minat terhadap metafora untuk dijadikan sebagai penelitian atau bahan penelitian skripsi nanti ya. Karena pertama ini sangat praktis ya, ada prosedur yang jelas, kemudian kita juga punya kamus yang lengkap ya, KBBI kita, sehingga teori ini atau prosedur ini bisa diterapkan dengan praktis ya. Jadi ini peluang bagi teman-teman jika ada yang tertarik untuk menggunakan MIPFU sebagai salah satu metode dalam analisisnya untuk skripsi nanti ya. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya kembalikan ke Pak Yunus. Baik, Pak Idul, Iya. terima kasih banyak sudah menyelesaikan sesi pertemuan hari ini. Minggu depan ada sesi terakhir ya, Pak Idul ya. Iya, ada sesi terakhir, Ini Pak. mahasiswa saya minta untuk membuat resume hasil Oh iya, iya. materi dari Pak Idul. Nanti untuk UASnya kira-kira seperti itu. Kalau untuk menjawab pertanyaan kemarin UTS-nya sudah saya uji kemampuan Oh, iya, iya. menjawab pertanyaan mereka, Pak Idul. Baik, Pak Idul, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan, Pak Idul. Iya, sama-sama, Pak. Iya, terima kasih. Terima Iya, kasih teman-teman semua. Sampai bertemu minggu depan, Senin depan. Ya. Ciao. ya. Sekalian saya tutup, teman-teman. Kita Zoom lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.